Pernah kepikiran nggak sih cara kita mengajar hari ini tuh masih relevan apa enggak? Nah, di tengah gempuran teknologi yang mengubah segalanya, kita bakal kupas tuntas nih gimana dunia pendidikan berjuang dan kadang, ya gagal buat beradaptasi di era digital. Coba deh lihat pertanyaan ini. Di satu sisi, kita punya generasi yang lahir dengan smartphone di tangan. Di sisi lain, ruang kelas kita desainnya gitu-gitu aja dari puluhan tahun lalu. Nah, pertanyaan intinya, sistem yang kita punya sekarang ini beneran bisa mempersiapkan mereka buat masa depan nggak sih? Ini dia inti dari dilema yang mau kita bedah. Untuk jawab itu, kita harus kenal dulu siapa mereka. Istilah kerennya itu digital native. Ini bukan sekedar label loh, tapi sebuah kenyataan. Mereka ini generasi yang nggak perlu belajar teknologi, mereka tuh hidup di dalamnya. Buat mereka, internet itu ya sama alaminya kayak udara yang kita hirup. Oke, jadi kayak gimana sih sebenarnya siswa jenis baru ini kalau di kelas? Apa yang bikin cara mereka mikir dan belajar jadi beda banget? Yuk kita bedah karakteristik kunci mereka. Gini, bagi mereka teknologi itu bukan cuma alat, tapi udah jadi ekosistem. Kalau generasi kita dulu tumbuhnya sama buku dan pulpen, generasi sekarang ya tumbuhnya sama layar sentuh dan internet non-stop. Ini benar-benar mengubah cara otak mereka memproses informasi. Karakteristik ini dampaknya besar banget. Informasi yang super cepat bikin mereka gampang bosan sama metode ceramah yang pasif. Mereka juga terbiasa multitasking antar aplikasi dan maunya jawaban instan, persis kayak waktu nyari di Google. Coba deh bayangin siswa dengan mentalitas kayak gini duduk di kelas tradisional. Nah, ini dia sumber utama tantangannya. Oke, siswanya udah kita pahami. Sekarang, yuk kita lihat arena tempat mereka belajar. Ironisnya, sering banget ruang kelas kita itu justru warisan dari era yang beda banget, era analog. Coba lihat perbandingannya. Di kiri itu model klasik, guru di depan jadi satu-satunya sumber kebenaran, siswanya duduk manis menyerap info. Tapi, dunia digital menuntut model yang di kanan, sebuah ekosistem kolaboratif di mana guru bukan lagi penceramah, tapi fasilitator yang memandu diskusi dan penemuan. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Kita punya siswa dengan sistem operasi digital, tapi kita paksa mereka jalan di perangkat keras analog. Ibaratnya nih, kita nyoba muter video 4K di TV hitam putih. Hasilnya, ya jelas nggak nyambung. Inilah akar dari banyak frustrasi di dunia pendidikan kita sekarang. Sistem kayak gini jelas nggak bisa bertahan. Tekanan untuk berubah itu datang dari mana-mana, mendorong sebuah revolusi digital yang mau nggak mau mulai merombak fondasi pendidikan kita. Kutipan ini, wah, kena banget. Adaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Pendidik yang nggak mau berevolusi, ya risikonya jadi kuno di mata siswanya, kehilangan relevansi, dan gagal bikin mereka semangat belajar. Tentu, ngomongin perubahan itu gampang, tapi di Indonesia, kenyataannya jauh lebih rumit. Kita masih berhadapan sama masalah klasik kayak persebaran guru berkualitas yang numpuk di kota besar, akses pendidikan yang susah di beberapa daerah, sampai kurikulum yang gonta-ganti terus. Semua ini jadi tantangan berlapis di atas tuntutan adaptasi digital tadi. Dan penting buat dicatat ya, pembahasan kita ini bukan sekedar opini loh. Ini semua didasarkan pada penelitian akademis yang serius, seperti yang dipublikasikan di jurnal ini. Ini jadi bukti kalau perdebatan soal transformasi pendidikan adalah isu krusial yang lagi dikaji secara mendalam. Terus, di tengah semua tantangan ini, dari mana kita harus mulai berubah? Jawabannya ada di elemen paling dasar di ruang kelas, peran seorang guru. Ini adalah pergeseran yang luar biasa banget. Guru itu nggak lagi dilihat sebagai perpustakaan berjalan yang tahu semua jawaban. Sebaliknya, peran mereka berubah jadi pemandu, seorang navigator yang bantu siswa menjelajahi lautan informasi yang begitu luas. Evolusi ini bisa kita lihat dalam 3 tahap. Awalnya cuma sebagai sumber informasi, terus berkembang jadi mitra belajar yang setara dengan siswa, dan puncaknya jadi seorang arsitek, perancang pengalaman belajar yang relevan dan nggak terlupakan. Coba perhatikan deh, kata kerja yang dominan di sini, merancang, membimbing, memfasilitasi, merangsang. Fokusnya udah geser total dari menyampaikan materi, jadi membangun kemampuan. Tujuannya bukan lagi biar siswa tahu apa, tapi biar siswa tahu gimana caranya belajar secara mandiri. Setelah kita lihat perubahan di sisi siswa dan tuntutan baru buat guru, yuk kita tarik kesimpulan. Semua ini bakal membawa kita kemana, kayak gimana sih masa depan pembelajaran di era digital? Nah, ini dia perubahan tujuan yang paling mendasar. Di dunia, di mana Google bisa jawab hampir semua fakta, menghafal informasi itu jadi keahlian yang ketinggalan zaman. Yang jauh lebih berharga adalah kemampuan buat nemuin, menyaring, dan menggunakan informasi itu secara kritis. Jadi, tujuan utama pendidikan sekarang adalah, ya, belajar cara untuk terus belajar.
Kalau kita rangkum, ada 4 pilar utama buat pendidikan di era digital. Pertama, siswa itu partisipan aktif, bukan penonton. Kedua, teknologi itu cuma alat, bukan tujuan akhir. Ketiga, sistem pendidikan harus fleksibel. Dan yang paling penting, peran guru sebagai pemandu justru jadi jauh lebih krusial dari sebelumnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di era di mana akses informasi itu udah nggak terbatas lagi, tantangan terbesar kita berikutnya mungkin bukan lagi soal ngajarin pengetahuan, tapi gimana caranya kita menumbuhkan kebijaksanaan.